saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar isi tanpa harus mengetik satu persatu subbab yang akan dijadikan daftar isi. Di sini saya ada contoh teks yang akan kita buat di masing-masingnya. Pertama, kita akan membuat judul bab. Misalnya bab 1, pendahuluan. Kita blok, kemudian kita klik heading 1. Kemudian kita sesuaikan format penulisannya sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara klik kanan, kemudian pilih yang modify. Di sini saya akan mengubah formatnya, tulisannya menjadi Times New Roman, ukuran 12, di bold, kemudian letaknya di tengah dan warna hitam. Kemudian kita sesuaikan jaraknya, kita ambil yang paling besar, kemudian klik OK. Maka heading 1, setiap teks yang dijadikan heading 1 akan terformat otomatis seperti yang ada di contoh. Kita contohkan lagi, misalnya bab 2, tinjauan pustaka. Ketika kita blok dan kita klik heading 1, maka dia akan otomatis terformat. Di video selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana membuat penomoran formatting untuk masing-masing heading. Sekarang kita fokus ke bagaimana membuat daftar isi otomatis tanpa ada penomoran otomatis. Kita hapus. Kemudian untuk subbab, misalnya 1 belakang, contohnya di sini. Kita buat hal yang sama, kita blok, kemudian untuk di bab 1 ini kita beri di heading 2, kemudian kita ganti formatnya di Times New Roman, kemudian 12, di bold juga, letaknya di sisi kiri, kemudian jaraknya kita ambil yang menengah dan warnanya kita ganti menjadi hitam. Kita klik, maka akan otomatis terformat. Namun penomorannya masih kita buat secara manual. Begitu juga untuk subbab selanjutnya. Misalnya kita contohkan 1.2, atau kita klik langsung heading 2, 1.2, rumusan masalah. Kemudian 1.3, tujuan, kita heading tujuan penelitian. Kemudian 4, manfaat penelitian. Kemudian untuk membuat bab 2 sebaiknya kita pisahkan halamannya. Klik page layout, kemudian pilih yang breaks dan kita pilih yang next page. Kenapa kita pilih yang next page bukan yang page? Itu berguna ketika kita mau membuat penomoran halaman yang berbeda untuk setiap babnya. Jadi kita klik yang next page aja. Nah, kan otomatis enter ke bawah. Kemudian kita lanjutkan. Misalnya kita buat bab 2, tinjauan pustaka. Kemudian kita buat subbabnya kajian teori.
kemudian lanjut, penelitian terdahulu. Ini sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kerangka berpikir. Lalu biasanya di kajian teori di dalam subbab terdapat sub lagi. Maka misalnya contoh 2.1.1 pengertian kepuasan pelanggan. Nah, ini maka akan menjadi heading 3 dalam dokumen ini. Kita klik, kemudian kita modify kembali sesuai dengan format penulisan yang kita inginkan. Misalnya biasanya di subbab itu tidak perlu di bold. Oke, kita klik. Nah, ini akan otomatis terformat. Misalnya kita tambah 2.1.2 indikator kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk misalnya kita membuat bab 3 dan seterusnya. Sama saja, kita klik heading 1 bab 3 metode penelitian. Nah, seperti itu. Lalu dari teks yang sudah kita buat ini, kita breaks dulu. Nah, di sini kita di atas akan membuat daftar isi. Daftar isi. Caranya kita pilih yang reference. Kemudian table of contents untuk membuat daftar isi secara otomatis. Kita bisa pilih mau yang automatic table 1 atau 2, ada juga yang manual table. Kita pilih yang 1. Maka dia akan menghasilkan daftar isi otomatis dari heading-heading yang telah kita buat. Di sini juga bisa kita lihat heading yang telah kita buat tuh define. Nah, bagian heading. Nah, di sini bisa dilihat daftar isi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian ada di heading awal atau heading 1. Kemudian agak menjorok ke dalam ada 1.1, 2.1, 2.3 itu di heading 2, dan 2.1.1 lebih menjorok dari 2.1 itu heading 3. Kemudian daftar isi ini tinggal kita rapikan sesuai yang kita inginkan, misalnya ukurannya 2, kemudian fontnya Times New Roman, rata kiri kanan, dan jaraknya itu di 1,5. Maka kita tinggal membuat isi dari dokumen ataupun teks yang diperlukan dengan memberi heading-heading. Kemudian nanti ketika sudah selesai membuat isi dokumen yang telah kita heading, lalu kita ingin mengupdate daftar isi yang telah dirubah. Misalnya di bab 3 ini kita tambahkan heading 2, 3.1 lokasi penelitian. Ini kan heading yang baru kita tambahkan, yang dimana di daftar isi dia belum ada. Caranya itu klik kanan, kemudian pilih yang update field. Ada pilihan update page numbers only atau update entire table. Kalau yang opsi pertama itu hanya mengganti nomor halaman
dari daftar isi yang telah ada. Namun untuk opsi 2 itu mengubah isi dari daftar isi, maka kita pilih yang kedua. Nah, baru muncul 3.1. Kita sesuaikan. Nah, begitu cara membuat daftar isi secara otomatis. Di next video kita akan buat bagaimana cara penomoran heading masing-masing sub dan subbab secara otomatis.